Quran ini adalah satu hukum yang akan berdampak pada hidup kita. Kalau kita paham, buktinya kita melaksanakan gitu. Oke. Jadi kita melaksanakan tuh karena kepahaman, karena kesadaran, bukan nanti karena perintah atau karena iming-iming gitu. Karena kita paham, karena kita sadar gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari lisan menuju kepada kesadaran. Baik lagi kita memperdalam Al-Quran dengan cara-cara yang sederhana, cara-cara yang mudah, namun mengena kepada makna dan esensinya. Di mana kita udah bahas panjang lebar tentang Quran, bahwa Quran ini tidak hanya dibunyikan, bukan hanya dihatamkan, bahkan kita udah bahas gitu ya, bahwa esensinya adalah bukan hatam tapi paham, dengan runtutan kira-kira baca, pelajari, pahami. Nah, setelah baca, ya tentu dipelajari. Kita udah bahas ya, pelajari itu kemarin tadarus. Jadi kalau sekarang di masyarakat umum ngomong tadarus itu cuman bunyi, cepet-cepet, hatam gitu. Tapi ternyata tadarus itu mempelajari. Artinya kalau mempelajari itu memperdalam, bukan hanya membunyikan, tapi apa sih masuk kepada pemaknaannya. Maka la'alakum ta'qilun, kalau kata Quran, paham. Nah, habis gitu bacanya udah, pelajari, pahami, start to action. Kita akan bahas tentang mengamalkan. Gimana Mas, nih mengamalkan? Makasih Kang Abu. Ini seneng banget nih bisa ngaji bareng Kang Abu lagi. Iya, ini bring back memory Mas. Bring back memory, betul. Jadi kan kita kemarin bahas bahwa kalau kita niat baca Quran itu adalah buka bukunya itu adalah untuk dapat petunjuk ya kan? Yes. Dapat petunjuk, bukan dapat pahala kan? Bukan. Gitu. Oke, mudah-mudahan udah nggak nyari pahala ya. Iya. Dapat petunjuk itu artinya kita harus niat baca Quran, dapat petunjuk untuk dipelajari gitu ya. Dipelajari untuk kemudian kalau niatnya belajar, maka hasilnya paham gitu kan. Kalau niatnya dapat pahala, hasilnya khatam. Roots-nya gitu lah ya. Iya. Arah itu ya. Benar-benar. Di Quran itu nggak ada kata-kata baca Quran untuk dapat pahala dan khatamkan Quran gitu. Karena khatam itu artinya sempurna, Kang Abu. Oke, betul. Bukan selesai gitu. Betul. Bukan beres 30 juz Bukan. gitu ya. Jadi khatam itu artinya sempurna. Sempurna itu kalau Quran udah dijalankan, udah dilaksanakan. Bukan cuma sekedar dilaksanakan nggak disiarkan juga belum khatam itu. Betul. Khatam itu sempurna. Jadi Quran itu sempurna kalau sudah dibaca, dipelajari, dipahami, dilaksanakan, disiarkan gitu. Baru khatam. Oke, jadi hatam tuh bukan juz 1 sampai 30 selesai hatam. Enggak. Alright. Benar, Mas. Jadi dihatamkan artinya disempurnakan. Dan perintah Tuhan untuk menghatamkan Quran atau menyempurnakan Quran sampai kepada baca, pelajari, pahami, laksanakan, siarkan sampai jadi kesadaran bukan cuma buat kita tapi buat sesama gitu. Oke. Nah, jadi karena kita maunya khatamnya itu untuk bisa dapat 5 ini, maka yang berikutnya adalah untuk bisa memahami, dan buktinya dia memahami jadi kesadaran adalah dilaksanakan. Betul. Outputnya action kan? Iya, kalau cuman dipahamin saja, tidak dilaksanakan ya Quran itu belum jadi way of life gitu. Belum jadi panduan hidup gitu. Dan menariknya di Quran itu Tuhan mengatakan bahwa aku membenci orang yang cuma baca tapi nggak melaksanakan gitu. Kita buka ya ayatnya, surat 61 ya. ayat 2 dan 3. NATO lah ya. NATO. Not action, talk only. 61 ayat 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini menarik nih. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, itu dia. Jadi kita ngomong aja tapi tidak melaksanakan. Itu kan dibenci Allah jadinya. Jadi ada nggak orang ngaji dibenci Allah? Kan enak ngomong. Iya, ya jangan-jangan kayak tiap hari baca Al-Maun misalnya. Tapi tetap pelit. Ya tiap hari ngatamin Quran tapi nggak khatam secara hakikat dengan cara melaksanakan kan. I see. Makin ngaji makin dibenci tuh. Bener ya. Mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Lebih parah lagi, dia mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan karena dia tidak mengerti apa yang dibaca. Coba 17:36 tuh. Oh benar. Wah ini menarik sih Mas.
Tapi menarik ya, maksudnya mungkin ya di tahapan awal diiming-imingi pahala, good start lah ya. Ya, boleh lah. Boleh lah ya. Terserah lah. Untuk mau dulu gitu. Mm-mm. Tapi ya jangan berhenti di situ sih. 17:36, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Mm-mm. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, jadi jangan ikut sesuatu yang tidak kamu ketahui gitu. Jadi artinya kita udah baca, kita nggak tahu, apalagi tidak dilaksanakan. Karena Oke. Quran ini adalah satu hukum yang akan berdampak pada hidup kita. Kalau kita paham, buktinya kita melaksanakan gitu. Oke. Jadi kita melaksanakan tuh karena kepahaman, karena kesadaran, bukan nanti karena perintah atau karena iming-iming gitu. Karena kita paham, karena kita sadar gitu, ya kan? Orang Jepang itu kalau di Jepang nggak ada jangan buang sampah sembarangan, udah nggak ada, Kang Abu. Benar, Bang. Nggak perlu ada tempat sampah di mana-mana juga, tapi dia udah sadar sehingga dia melakukan karena dia paham gitu. Oke. Dan dia paham, buktinya adalah melaksanakan. Nah, kalau sudah paham tidak melaksanakan, ya berarti belum benar-benar Sempurna. paham gitu kan. Oke. Dan Quran ini akan menjadi petunjuk yang membuat hidup kita sejahtera hanya ketika dilaksanakan, dilakukan gitu. Dulu guru kita Pak Aris suka bilang, ya kita sakit ke dokter, dikasih resep, judulnya paracetamol, ya Dibaca terus. dibaca doang, paracetamol gitu. Ya, nggak ditebus ya. Nggak pernah ditebus, kagak pernah diminum gitu. Ya nggak akan sembuh dong. Gitu. Oke. Mas, ngomongin, potong sedikit ya. Ini ada kata-kata pertanggungjawaban, itu maksudnya konsekuensi bukan sih, Mas? Konsekuensi. Iya kan? Iya. Iya Jadi kan? nanti semua tuh ada konsekuensinya. Iya, sama kalau cuma dibaca ya nggak akan sembuh. Konsekuensinya nggak ditebus resepnya ya tetap sakit kan, Iya, gitu sakit kan? dong. I see. Jadi bukan nanti ada, nanti kita akan lebih dalam, bukan nanti ada kayak laporan pertanggungjawab LPJ gitu, enggak. Ya kan Oke. dipertanggungjawabkan semua tuh ada konsekuensinya. Oke. Gitu. Oke. Sip. Dan Tuhan tuh mewajibkan kita untuk melaksanakan ini. Coba kita buka ya, surat 24 ayat 1. Oke, benar. 24 ayat 1. Ini suatu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Jadi di situ diwajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Jadi diturunkan dalam tanda-tandanya yang jelas. Makanya kemarin kita bahas bahwa semua tuh jelas, tapi jelasnya bukan karena persepsi kita di dalam menafsirkan Quran, tapi karena waktu menurunkannya itu dengan ilmu Allah dan dijelaskan gitu. Kemarin kita udah bahas bahwa ini bahasa Arab yang harus di-i'rab, dijabarkan oleh kecerdasan namanya Jibril, menjabarkan sehingga ini jadi jelas gitu. Begitu jelas, kita paham, kita bisa melaksanakannya. Gitu. Coba buka lagi ya, surat 28 ayat 85 tuh. Oke. 28 ayat 85. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Engkau ini siapa? Kok dikurungin? Oh iya ya, ya buat kita lah ya. Buat kita. Ini Benar. kadang-kadang ini ya. Ya mungkin waktu itu diturunkannya ke Nabi Muhammad gitu ya, tapi jadi lupa untuk ke kitanya sih. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ini menarik ya, mengembalikanmu ke tempat kembali. Jadi nanti ujung-ujungnya Quran ini akan membawa kita kembali kepada Tuhan gitu. Kayak nanti kita bahas apa sih isi Quran ini sebenarnya. Tapi nanti kita ngomong dulu metodologinya apa. Oke, tahapan lah ya. Tahapannya dulu. Oke. Jadi, nah kenapa melaksanakan ini harus perlu pedoman gitu Kang Abu. Karena di Quran itu banyak perbuatan yang dianggap baik tapi sia-sia gitu. I see. Jadi perlu guidelines gitu ya. Jadi melaksanakan Quran itu perlu guideline dan dibimbing oleh Tuhan karena banyak perbuatan tuh nggak ada nilainya gitu, sia-sia, nah gitu. Ya. Buka ya, surat 18, ya, 103, 104. Ini berasa udah terbaik gitu ya, kayak udah oke banget gitu. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, jadi ada orang udah ngerasa baik banget gitu ya, tapi sebenarnya perbuatannya sia-sia gitu, ya kan? Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Nah, lanjut lagi tuh 106 tuh. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Nah, gitu. Jadi artinya banyak tuh sebenarnya ini 1806 ya. Coba naik dikit 107 sampai 8 nih. Terusin deh kamu 107 boleh sampai 110 ya. Oke. Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dan beribadah kepada Tuhannya. Nah, makanya di sini menarik ya Kang Abu. Jadi ada di 1810 dikatakan kalau mau bertemu Tuhan harus mengerjakan kebajikan dan tidak mempersekutukan. Tetapi di 1803 kalau kamu mengerjakan kebajikan ternyata banyak yang sia-sia gitu dan nggak ketemu Tuhan berarti kan? Betul. Nah gitu. Jadi artinya melaksanakan Quran ini karena banyak perbuatan baik yang sebenarnya sia-sia gitu. Ya kan? Kayak misalnya nih, ya. Surat 4 ayat 48 gitu. Oke. Benar-benar. 4:48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, misalnya tadi kan dibilang berbuat baik nggak boleh apa namanya tidak berpatokan pada Quran karena ada perbuatan sia-sia. Salah satunya ini di 1810 harus berbuat baik dan tidak mempersekutukan Tuhan. Gitu. Nah ini yang akan sampai membawa kita sampai kepada pertemuan dengan Tuhan gitu. Nah, makanya mengamalkan ini harus pakai petunjuk gitu. Oke. Jadi kita bisa jadi petunjuk dalam melakukan Quran itu sehari-harinya gitu. Karena ada orang yang tadi berbuat sia-sia, ada orang yang di mata dia sudah berbuat baik, padahal di mata Tuhan merusak. Misalnya baca Quran jadi teroris misalnya gitu. Dia udah ngerasa dia jihad banget kan, padahal rusak gitu. Nggak pakai kasih sayang gitu. Coba kita buka ya surat 2 ayat 11 sampai 12. Iya, dia udah ngerasa sebaik-baiknya gitu ya, balik lagi ya. Oke, dari verse 11 ya? Ya. Oh, ini menarik sih. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Betul, jadi ternyata dia menganggap bahwa dia melakukan perbaikan, padahal dia di mata Tuhan merusak. Kita kan banyak yang beragama terus merusak, tapi nganggapnya udah berbuat atas nama Tuhan gitu kan. Betul. Padahal dia sebenarnya sedang merusak. Gitu. Kita lihat lagi ya, surat 32 ayat 12. 32 ayat 12. Alright. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Nih pengen balik lagi nih ya. Nah iya, padahal ya dunia itu kan sebenarnya kan bukan terus dia dia di mana ini kan kalau kita baca kita lihat lagi kayak podcast 3 Fakir kita itu kan sebenarnya kan
neraka itu kan di sini dan saat ini, dunia juga di sini dan saat ini gitu. Jadi artinya mengerjakan kebajikan gitu. Nah, makanya ada ayat yang lain bilang mengerjakan kebajikan yang berbeda dengan yang pernah dilakukan. 35, 37. Coba kita buka. Ini teriak-teriak. Kalau nerakanya kayak tempat, dia teriak-teriak di neraka gitu. Kan bukan tempat lah ya. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukanlah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Kembalikanlah kami, keluarkanlah kami neraka, kami akan mengerjakan kebajikan. Neraka itu kan kondisi kan. Kalau dunia, nerakanya kan melarat, miskin gitu kan, misalnya. Jalannya sulit gitu kan. Jangankan jalan hidupnya, jalan matinya pun susah gitu. Nah itu berlainan dengan apa yang kami kerjakan dulu. Jadi ternyata dia hidup tanpa pedoman. Dalam melakukan apa-apa tuh tanpa pedoman. Atau kalaupun berbuat baik, sia-sia gitu. Nah ini kan berarti perlu pedoman untuk melakukan action berdasarkan petunjuk gitu. Ya kan? Nah, salah satunya orang yang kemudian berbuatnya salah dalam hidup ini itu orang-orang yang di dalam hidup sekarang ini pelit, Kang Abu. Nggak sedekah gitu. Jadi dia ingin untuk melakukan perbuatan baik yang berlainan. Nah, coba kita buka ya, 63 ayat 10. 63, 9 dan 10. 10 ya. Wahai orang-orang yang beriman, boleh 11. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ya, jadi orang-orang yang disebut soleh adalah orang-orang yang tiap harinya action bersedekah. Gitu ya. Amal tadi ya Mas? Ya, amal. Melaksanakan. Jangan cuma ngomong doang. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, kenapa dia menyesal untuk waktu hidupnya dipanjangkan karena tidak bersedekah? Karena memberi sebagai apapun yang kita miliki ya, bisa sedekah itu kan bisa macam-macam kan? Bisa harta, bisa waktu, tenaga, pikiran. Kita buka ya, surat Al-Baqarah, surat 2, 215. Ini supaya luas juga. Kadang-kadang orang dengar sedekah tuh langsung uang gitu, Mas. Iya, langsung ke materi gitu. Sorry, 219. Sorry. 15, Iya, 15 boleh, 19 juga. Coba 19 dulu ya. 19. Mereka menanyakan kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Nah, itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Jadi gini. Jadi misalnya kita punya segini, keperluan kita itu segini. Yang lebih ini harus disedekahin gitu. Jadi kita tuh hidup yang perlu-perlu aja gitu kira-kira gitu. Keperluan orang beda ya. Tiap orang punya kebutuhan beda-beda kan. Tapi harus ditanyain ke Tuhan tuh. Saya itu kebutuhannya berapa, yang harus saya sedekahin berapa. Dan ini nih penting banget karena kita buka ya ayatnya ya. Kita loncat-loncat ayat. Karena sedekah itu perbuatan baik yang paling sempurna gitu. Coba ya kita buka. 392. 392, betul. Kang Abu udah membaca pikiran saya. Roots-nya kan mirip ya. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, jadi diinfakkan itu di atas keperluan, ya kan?
dan itu adalah hal yang sempurna. Jadi ada dua hal. Pertama, sempurna itu kalau waktu berbuat baik dialirkan dengan kasih sayang Tuhan gitu ya. 19 ayat 96. Tapi yang kedua adalah sempurna itu juga berarti karena dialirkan oleh kasih sayang Tuhan, berarti dia tepat segala-galanya, Kang Abu. Jadi pertama, dia tepat waktu. Jangan misalnya ada orang lagi kejebur sumur, dikasih uang ya, kan nggak perlu ya. Benar. Ada anak bayi kelaparan, dikasih rendang gitu kan, belum waktunya gitu kan, kira-kira gitu. Lalu tepat orang juga. Jangan sampai ada sekarang lagi zaman premanisme gitu ya. Preman di jalan dikasih gitu kan, nggak tepat orang. Tepat jumlah. Jangan sampai tepat jumlah nih 25 ayat 67 coba ya. Oh benar. Ini kayaknya kita bahas detail di satu ini Mas. Boleh. Ya, tapi ini saya mau coba melaksanakan dulu ya. Ini menarik. Kita ulang nih. Benar. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Yang pas gitu. Kan nggak bisa pas kalau nggak dibimbing Tuhan, dipandu Tuhan gitu. Betul. Jadi ada nggak orang yang berbuat baik tapi sia-sia? Ada, misalnya berlebih-lebihan gitu. Wah dia lebay gitu ya, istrinya nggak dipikirin gitu kan. Benar. Dia tuh sia-sia tuh. Atau terlalu kikir gitu. Nah, begitu kita berbuat baik kayak begini tuh energi makin besar gitu. Dan pasti akan disiapkan kemudahan karena energi makin besar kan. Nah, hidupnya jadi makin mudah gitu. Jadi Quran ini membuat mudah. Karena kita dibimbing untuk melaksanakan sesuai dengan pedoman dan panduan dari aku satu gitu ya, langsung dialirkan gitu ya. Berbuat baiknya tuh bersama atau sebenarnya nanti suatu saat nanti kita bahas yang berbuat baik bukan kita lagi tapi Tuhan gitu. Sehingga energinya besar. Kalau energi hidup besar, maka hidup tuh kan pasti penuh dengan kemudahan, kelapangan, kesejahteraan. 92 1-5. Wah, ini menarik nih. 92 1-5. Jadi outputnya adalah action, mengamalkan gitu. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Nah, jadi ada nggak orang yang akhirnya hidupnya susah mulu? Hidupnya susah, matinya susah, nanti bangkit kembalinya pun susah gitu. Karena dia energinya kecil. Karena dia waktu hidupnya bahil, pelit. Terus kemudian tidak melakukan perbuatan baik berdasarkan petunjuk gitu. Tidak berbuat baik beserta Tuhan gitu kan. Akhirnya dia jadi hidupnya susah aja gitu. Tapi wasaddaqa bil husna. Jadi yang 92 ayat 6 ini membenarkan sodakoh. Sodakoh itu sedekah gitu. Membenarkan artinya gitu. Membenarkan gini ya. Jadi kalau kita baca Quran, ya kan, kita niatnya belajar, akhirnya paham, akhirnya mengikuti bacaan dengan perbuatan, ya kan? Perbuatan. Ketika kita mengikuti bacaan dengan perbuatan, berarti kita lagi membenarkan ini nggak? Ya, membenarkan apa yang kita baca dengan membuktikan dilakukan. Ya, itu namanya sodakoh. Sodakoh itu artinya sidik. Membenarkan. Sidik itu membenarkan. Membenarkan itu artinya bahwa ini benar, buktinya apa? Lakuin. Gitu. Dengan petunjuk gitu. Wah, kita harus bikin ini di episode berikutnya. Ya, Kita dalemin ini ya. Setidaknya kita udah mulai menyadari tentang betapa Quran ini menjadi manual book, bukan hanya dibunyikan, tetapi juga baca, pelajari, pahami, amalkan. Tadi dapat ilmu banget nih, hatam itu perfect, sempurna itu bukan hanya selesai 30 juz, tetapi justru diaplikasikan. Dan ternyata aplikasi yang terbaik adalah berbuat kebajikan yang bentuknya sedekah. Nah, apa sih sedekah? Kita akan bahas di episode yang akan datang. Terima kasih.